Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Makna dan substansi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh saudara Syaiful Ahmad. Silakan. Ya baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Bukan itu saja, tetapi juga Al-Quran adalah sebagai kitab suci terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Karena itu, orang yang mempercayai Al-Quran akan bertambah cinta kepadanya. Cinta untuk membacanya, untuk mempelajarinya dan memahaminya, serta untuk mengamalkannya dan mengajarkannya sampai merata rahmatnya dirasakan oleh penghuni alam semesta. Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam Muqaddimah Al-Quran dan terjemahannya juga ditegaskan bahwa membaca Al-Quran, baik mengetahui artinya maupun tidak, adalah ibadah, amal saleh dan sumber rahmat serta menjadi manfaat bagi yang melakukannya, memberi cahaya ke dalam hati yang membacanya sehingga terang benderang, juga memberi cahaya kepada keluarga, rumah tangga, tempat Al-Quran dibaca. Kedua, yaitu kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber hukum. Penggunaan sumber hukum lain harus sesuai dengan Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, jika seorang ingin menemukan dan menentukan hukum dalam suatu kejadian, langkah yang harus ditempuh adalah melakukan penelusuran, penelitian, dan pengkajian terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk mencari jawabannya. Sedangkan As-Sunnah, Al-Hadis, pada dasarnya berfungsi sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kedudukan sebagai sumber bayani ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti halnya konstitusi yang menjadi sumber hukum yang supreme dan menjadi acuan untuk membuat peraturan perundang-undangannya, Al-Quran juga menjadi acuan pokok sumber hukum Islam, di samping sunnah yang menjadi dasar hukum positif. Sebagai sumber ajaran Islam yang utama, Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan mutlak benar. Al-Quran sebagai tuntunan hidup secara umum berisi 3 hukum pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum akidah. Ajaran-ajaran yang bersangkutan dengan akidah atau keimanan yang merundingkan tentang hal-hal yang mesti diyakini, laksana masalah tauhid, masalah kenabian, tentang kitabnya, malaikat, hari kemudian, dan sebagainya yang bersangkutan dengan ajaran akidah. Kedua, yaitu hukum akhlak, yaitu ajaran-ajaran yang bersangkutan dengan akhlak, yaitu hal-hal yang mesti dijadikan perhiasan diri oleh masing-masing mukhallaf berupa sifat-sifat keutamaan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang membawa kehinaan. Ketiga, yaitu hukum amal. Hukum amal ini adalah hukum-hukum amaliyah, yakni ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan amal dan tindakan mukallaf. Dari hukum-hukum amaliyah berikut timbul dan berkembangnya ilmu fikih. Hukum-hukum amaliyah dalam Al-Quran terdiri dari 2 cabang, yakni hukum-hukum badah yang menata hubungan insan dengan Allah dan hukum-hukum muamalat yang menata hubungan insan dengan sesamanya. Hukum-hukum amaliyah dalam penjelasannya berdasarkan Al-Quran dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Pertama, hukum-hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan manusia dengan Tuhan atau disebut dengan ibadah mahdah. Kedua, hukum-hukum muamalah seperti belanja, bisnis, akad, hukuman, jinayat, dan sebagainya. Selain hukum ibadah, hukum muamalah ini mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan, kelompok, bangsa, atau jamaah, yang disebut sebagai ibadah ghairu mahdah. Ya, dari berikut.
berikutnya mengenai metodologi Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syariah. Ulama usul fikih mendefinisikan hukum syara al-taklifi, yaitu hukum yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, atau memberikan pilihan untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Para ulama usul fikih membagi hukum syara al-taklifi ini menjadi 5 bagian. Yang pertama wajib, dan kedua mandub, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan kelima mubah. Kemudian ulama usul fikih mendefinisikan hukum syara al-wahdi dengan hukum yang menjadikan sesuatu sebab bagi sesuatu yang lain, atau syarat atau penghalang baginya. Adapun kaidah-kaidah usuliyah yang terkait dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah pokoknya hukum-hukum syar'i dan sumber utama dan dasar-dasarnya yang kembali kepadanya semua dalil-dalil yang lainnya. Kedua, harus mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur karena sesuai dengan fakta dan sesuai dan dalil-dalil serta kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Sebagai kesimpulan sekaligus penutup presentasi kami dari kelompok 3, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi atau sunnah Nabi. Olehnya kedua sumber hukum Islam ini saling memiliki hubungan. Kemudian ada juga hukum taklifi serta hukum wad'i. Akan tetapi dari kedua sumber hukum inilah, yaitu Al-Quran dan hadis, kita dapat memberikan kesimpulan mengenai hukum syar'i. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.